Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Audi Kirani Mirza. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu tentang apresiasi prosa fiksi. Nah, mari kita simak bersama-sama. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan tujuan terlebih dahulu mengenai apresiasi prosa fiksi. Nah, apresiasi prosa fiksi adalah karya sastra yang berbentuk novel, novelet, dan cerpen, di mana mengutamakan faktor imajinasi daripada faktor kenyataan dan melalui pemahaman atau penghargaan secara menyeluruh untuk mengambil nilai-nilai yang terkandung pada karya tersebut. Nah, tujuan dari apresiasi prosa fiksi ini dapat menggunakan teori nimetik untuk mengetahui ceritanya. Nah, selanjutnya masuk ke pembagian prosa. Nah, pertama ada prosa fiksi adalah sebuah cerita yang lebih dominan pada cerita hayalan atau diambil sedikit dari beberapa peristiwa. Adapun ciri-cirinya yaitu dibagi pada beberapa peristiwa, orality, literasi, dan penulisnya anonim. Adapun contoh dari prosa fiksi yaitu cerpen, novel, cerita panjang atau romance, dan lain-lain. Munculnya cerpen ini sendiri yaitu pada tahun 1960-an, di mana saat itu terdapat suatu angkatan yaitu angkatan 66. Cerpen yang saat itu muncul menggambarkan tentang kebudayaan kita beserta unsurnya. Salah satu tokoh cerpen Indonesia yaitu M. Kasim dan Suman HS. Selanjutnya yang kedua adalah prosa non-fiksi, yaitu prosa yang menceritakan langsung peristiwa sebenarnya tanpa dikurangi atau ditambah-tambah. Contohnya yaitu biografi, jurnal, artikel, dan sebagainya. Nah, selanjutnya masuk ke perbedaan prosa dan puisi nih. Puisi lebih padat isinya dan kata yang digunakan sedikit tetapi memiliki makna yang luas, sedangkan prosa sesuatu yang kecil dan dijabarkan seluas-luasnya dengan disertai oleh imajinasi sang penulis. Nah, sekarang masuk ke apa sih teori yang dibahas oleh Sutarji Kozumbahri. Nah, di sini kita membahasnya yaitu teori yang disampaikan oleh beliau adalah teori mengenai beberapa penyakit dalam cerita pendek di Indonesia. Antara lainnya yaitu pertama abstraksi, yang dimana cerpen Indonesia menyuguhkan ide yang abstrak, filsafat ataupun nilai yang terkandung di dalamnya. Cerpen yang baik harusnya menghidupkan ide, filsafat atau nilai moral yang baik. Yang kedua, kecenderungan ingin terlalu banyak merangkum cerita, ide, hal, dan peristiwa dalam cerpen. Nah, yang ketiga, kurangnya disiplin menulis atau kurang memperhitungkan dengan cermat cara penyampaiannya. Yang keempat, kurang keterampilan dalam menggunakan bahasa Indonesia yang dimana sering dicampurkan dengan bahasa daerah. Nah, masuk ke teori Sutarji Kozumbahri dalam cerpen berjudul Tik, dalam buku berjudul Bibir karya Krishna Miharja. Yang pertama di sini membahas tentang abstrak. Pada cerpen ini ada kesalahan abstraksi, tepatnya abstraksi pada nilai moral. Di dalam cerpen ini tidak ada sama sekali penyampaian nilai moral untuk pembaca atau nilai positif yang disampaikan oleh penulis. Isi cerpen ini hanya menciptakan sebuah tempat hiburan malam yang disebut dengan tik atau diskotik. Cerpen yang baik seharusnya menghidupkan ide, filsafat, maupun nilai moral yang baik. Yang kedua, kecenderungan ingin terlalu banyak merangkum ide cerita, hal, dan peristiwa dalam cerpen. Hal ini sangat sesuai dengan cerpen ini karena pada dasarnya penulis hanya cenderung menceritakan ide, hal, dan peristiwa dalam cerpen tanpa nilai moral sedikit pun.
Di poin pertama, tadi sudah dijelaskan penulis hanya fokus menguraikan tentang sebuah tempat yang dinamai oleh diskotik. Sekian penyampaian materi dari apresiasi prosa fiksi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan ya semuanya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.